Perkenalkan, nama saya Diana Donita Sibagariang, program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam penelitian kali ini, saya mengambil judul tentang pengendalian hama penyakit aphids dengan ekstrak daun pepaya pada tanaman cabai. Analisis target dan tujuan kegiatan. Sasarannya adalah anggota kelompok tani maju Desa Purbabaringin, Kecamatan Pakas, Sumatera Utara, bertujuan meningkatkan literasi PHT, melatih pembuatan pestisida organik mandiri, dan menekan penggunaan pestisida sintetik mahal. Identifikasi masalah banyaknya serangan hama aphids atau kutu daun pada tanaman cabai yang menghisap nutrisi esensial. Akibatnya daun mengering, daun juga menguning, pertumbuhan kerdil, dan dalam kondisi parah memicu kematian tanaman. Latar belakang budidaya. Di Desa Purbabaringin memiliki potensi hortikultura tinggi, khususnya cabai. Sebagian petani menyandarkan mata pencaharian utamanya pada komunitas sayuran ini. Namun, kendala serangan hama seringkali merugikan hasil panen. Selama ini, para petani masih mengandalkan pestisida kimia secara berlebihan dan belum memahami tentang pengendalian hama terpadu dan yang aman bagi lingkungan. Ancaman nyata aphids. Aphids merupakan hama penghisap cairan sel tubuh tanaman muda, terutama bagian pucuk cabai yang lembut. Serangan masif menurunkan kadar klorofil tanaman, sehingga dahan menjadi kuning layu. Aphids juga mengeluarkan zat manis atau disebut dengan embun jelaga yang mengundang semut dan jamur hitam perusak fotosintesis tanaman cabai. Inovasi ekstrak daun pepaya. Daun pepaya mengandung bahan aktif enzim papain, alkaloid, dan saponin. Zat-zat fitokimia ini bertindak sebagai racun perut dan penolak makan pada hama penghisap bertubuh lunak seperti aphids. Inovasi ini bersifat ramah lingkungan, aman bagi musuh alami predator hama, dan sangat murah karena memanfaatkan bahan dari sekitar pekarangan. Kebutuhan bahan dan alat. Alat dan bahan: daun pepaya segar 500 gram, air bersih 10 liter, sabun cair atau sunlight 20 ml, lesung atau blender 1 unit, ember yang bertutup, dan sprayer. Tahapan pembuatan. Bagian pertama, langkah pertama menghancurkan daun pepaya yang diambil sebanyak 500 gram. Setelah itu ditumbuk, dihancurkan, yang bertujuan untuk mempercepat pelepasan enzim papain ke pelarut air. Langkah yang kedua, melakukan fermentasi selama 24 jam yang dilakukan pada suhu dingin sehingga dapat bekerja secara maksimal. Tahapan pembuatan. Larutan yang telah direndam selama 24 jam dilakukan penyaringan bertujuan supaya spraying yang kita lakukan tidak ada penyumbatan karena lubang spraying itu sangat mikro sehingga saat kita melakukan penyemprotan lapangan tidak ada hambatan. Setelah itu kita melakukan pencampuran sunlight. Sunlight yang dicampurkan yang dengan air larutan yang udah kita saring sebelumnya diaduk secara merata sehingga sabun bertindak sebagai perekat agar cairan tidak langsung tersapu air hujan atau angin karena diaplikasikan ke daun. Aplikasi di lapangan, metode dan waktu. Penyemprotan dilakukan berfokus pada bagian bawah daun dan bagian pucuk daun cabai yang sering menjadi serangan utama aphids. Waktu yang digunakan yaitu setelah jam 6. Karena untuk menghindari degradasi bahan aktif
terpapar oleh sinar matahari. Hasil diskusi kelompok tani. Petani kini memiliki pemahaman cara mengidentifikasi serangan awal hama penyakit aphids sebelum populasi meledak atau semakin parah. Inovasinya, seluruh anggota kelompok tani mampu secara mandiri membuat ekstrak pestisida daun pepaya. Kemandirian modal ketergantungan terhadap pestisida sintetik toko berkurang, memangkas struktur biaya produksi secara masif. Hasil pengamatan. Penyemprotan berkala 3 hari sekali menggunakan ekstrak daun pepaya terbukti efektif menurunkan populasi kutu aphids di lahan percontohan warga secara signifikan, sekitar 45%. Warga sangat antusias karena solusi murah ini mampu mengurangi biaya pembelian pestisida sintetik. Kendala lapangan. Topografi lahan pertanian cabai warga desa Purbabaringin berbukit, jauh dari jalan utama dan memiliki lereng curam. Hal ini membatasi sebagian warga untuk menghindari praktik demonstrasi secara lengkap, terutama aplikasi pada sore hari, karena memiliki aktivitas masing-masing di sore hari. Solusi yang diterapkan membuat percontohan di areal sentral yang dekat dengan pemukiman agar mudah dipantau bersama. Keunggulannya adalah 100% ekologis, bahan organik mudah terurai tanah, tidak meninggalkan residu kimia berbahaya pada daun cabai, dan paling utama aman dikonsumsi. Biaya. Manfaat daun pepaya sangat-sangat memangkas biaya karena banyak pepaya liar yang gratis yang masih ada di pekarangan rumah, sehingga dapat mengurangi pembelian pestisida sintetik. Keamanan ekosistem. Tidak membunuh predator alami aphids seperti kumbang atau ladybird, menjaga rantai makanan yang ekologis. Dokumentasi praktik. Yang pertama itu pengambilan daun pepaya segar di pekarangan rumah warga. Yang kedua adalah melakukan langkah-langkah cara pembuatan ekstrak daun pepaya dan waktu yang tepat yang dilakukan untuk penyemprotan. Kapan dan jamnya. Yang ketiga adalah uji coba. Saya melakukan penyemprotan langsung di tanah atau tanaman cabai milik salah satu anggota kelompok tani. Saya juga melakukan penyemprotan mulai dari bawah daun dan atas daun, juga di pucuk-pucuk daun, sehingga penyemprotan dapat secara maksimal karena tujuannya tepat sasaran. Kesimpulannya, dengan demonstrasi cara ini, penyuluhan massa langsung ke masyarakat sangat efektif meningkatkan minat, pemahaman teori, dan keahlian teknis petani. Keberlanjutan, PHT, ekstrak daun pepaya, teruji mampu meminimalkan serangan aphids secara ekologis tanpa menuntut biaya operasional yang memberatkan para petani. Demikian hasil penelitian saya. Terima kasih.